maka sistem elektronik tersebut seharusnya nggak bisa lagi beroperasi. Kita coba bayangkan gitu kan, kalau kemudian Facebook melanggar dan kita mau tegakkan, kita tutup. Wah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Cuman kembali lagi ini menjadi tantangan bagi kita untuk menegakkan peraturan yang sudah ada sambil kita menunggu tadi peraturan yang lebih komprehensif terkait dengan perlindungan data pribadi. Baik Pak Anton. Kali ini kita sembari mencoba terhubung kembali dengan Pak Sukamta begitu ya, sahabat MQ dari Komisi 1 DPR RI. Ini akan ke Mas Pratama kembali. Ini tadi kalau disebutkan ada salah satu hal yang kemudian memang menjadi perhatian khusus terkait dengan pengelolaan keamanan data ini sendiri, baik keamanan data ataupun data secara umum begitu ya, adalah terkait dengan sumber daya manusianya. Nah, ini kalau kita melihat sebetulnya kita berbicara terkait dengan infrastruktur keamanan data begitu ya, apa saja sih Mas Pratama yang dibutuhkan begitu? Ya kan kalau kita berbicara tentang sistem komputer, sistem data gitu kan ada 3 macam nih ada teknologinya itu sendiri gitu. Teknologinya itu termasuk sistem server, pengamanannya, firewall, IDS, IPS gitu, intrusion detection system, intrusion prevention system gitu, dan segala macam teknologinya lah pokoknya lah gitu. Nah, teknologi ini kadang-kadang gitu kita ini kalau pengadaan terutama di pemerintah ya, kalau pengadaan tuh yang mahal-mahal nih, wah yang kelihatan keren, mahal-mahal gitu, kompleks, hebat gitu. Okay. Nah itu biasanya dibeli tuh sama itu, karena mereka menganggap dengan beli itu akan aman gitu. Padahal sebenarnya enggak. Yang kedua adalah masalah manusianya, SDM-nya, personelnya gitu. Nah personelnya ini penting juga, kenapa? Karena kalau personelnya tidak terupgrade, kalau personelnya biasa-biasa saja gitu, sebenarnya dia tidak punya kompetensi dalam pengelolaan sistem informasi ini, ya sebenarnya percuma. Kita punya sistem yang bagus, kita punya SDM yang enggak bagus, ya percuma kita punya sistemnya gitu. Oleh karena tadi Mas Anton benar, ini SDM ini harus dikelola benar ini gitu. Dan menurut saya Mas Anton saya usul nih gitu. BSSN jangan hanya ngitung berapa kebutuhan SDM IT atau cyber security di Indonesia gitu. Menurut saya perlu juga di assessment, selain sistemnya, SDM-nya ini perlu di assessment nih di seluruh pemerintah nih gitu. Sebenarnya mereka itu layak apa enggak sih gitu. Sebenarnya mereka itu di situ hanya karena jabatan atau memang mereka punya kompetensi gitu. Kalau mereka di situ hanya sebagai karena nggak ada jabatannya taruh di situ, karena biasanya orang IT itu ada yang di belakang tuh biasanya tuh agak nggak dianggap gitu, orang handi, orang IT itu di belakang tuh, kantornya di bawah tangga gitu biasanya itu gitu. Nah, itu perlu di assessment gitu, mereka benar-benar capable nggak untuk mengelola sistem tersebut gitu. Jangan-jangan ternyata mereka nggak ngerti apa yang dilakukan, jangan-jangan mereka hanya tergantung sama vendor kayak Kemenkes ini. Ternyata hanya tergantung sama vendor. Apa kata vendor diikutin. Vendor bilang aman. Vendor bilang oke, bilang oke. Padahal sebenarnya enggak gitu. Nah ini harus perbaiki. Ini penting banget SDM gitu. Dan saya bilang bahwa saat ini prioritas pengembangan SDM itu menurut saya belum ada di pemerintahan Indonesia gitu. Kenapa? Coba sekarang cek di pemerintahan di mana lah, di BSS di mana aja lah. Mungkin di BSS sudah kali ya. Moga-moga ya Mas Anton ya gitu. Tapi di tempat lain gitu, itu pengadaan seperti saya bilang firewall itu harganya yang harga 10 juta ada Mbak, tapi yang harga 1 miliar juga ada, yang harga 5 miliar juga ada gitu. Nah mereka beli firewall harga 1 miliar 5 miliar itu enteng aja, oh ini kuat nih gitu. Tapi nanti begitu butuh upgrade SDM, training misalkan tentang sertifikasi keamanan jaringan gitu, yang harganya cuma 15 atau 14 juta, dianggapnya mahalnya minta ampun. Itu minta tahun ini, 3 tahun lagi baru setujui mungkin gitu. Nah, itu yang menyebabkan ini nggak update SDM-nya. Padahal serangan hackers itu selalu update, teknologi baru selalu ditemukan, cara-cara baru ditemukan begitu. Belum kalau boleh kalah cepat berarti ya sama hackernya ini ya. Iya dong. Kalau misalkan ternyata serangan-serangannya model baru, kemudian orang-orang tidak diupdate gitu. Bahkan yang serangan lama aja dia nggak ngerti gitu. Contohnya misalkan admin malas ngecek log, karena log itu kan banyak banget tuh. Di komputer itu ada catatan Mbak, namanya sistem log gitu. Jadi apapun yang terjadi di komputer kita, di sistem komputer kita itu ketahuan sebenarnya. Jadi ada orang masuk enggak, ada orang mencoba mengakses ini enggak, itu ketahuan semuanya gitu. Nah, biasanya ketika sistem itu tidak ada masalah, jalan normal, tidak hang, tidak ada pengubahan
website, dianggapnya itu aman-aman saja. Padahal di situ rawan sekali sistem kita ini dimasukin kalau sistem kita ini lemah. Dan hackers yang serius gitu ya, dia akan berusaha masuk ke dalam sistem itu dengan diam-diam. Begitu masuk dia akan pasang backdoor, dia mengeksploit isinya gitu supaya pasang backdoor supaya dia nanti bisa masuk lagi kapan-kapan gitu. Kemudian dia ngambil datanya, nyuri datanya. Dan ingat, data digital itu beda dengan data fisik. Kalau data fisik kita punya handphone gitu, hilang, kita nyariin handphone kita kemana ini, hilang nih gitu. Kalau data digital enggak, data aslinya masih ada di situ gitu. Jadi nggak akan sadar. Kemudian dia keluar dengan diam-diam dan dia kalau bisa tidak meninggalkan jejak gitu. Tapi di log itu sebenarnya ketahuan. Nah, ketika orangnya SDM-nya itu nggak pinter, dianggapnya itu fine-fine aja, normal-normal aja. Sehingga tiba-tiba kedadak kan, wah Tokopedia datanya dijual di internet gitu. BPJS datanya dijual di internet, Dukcapil datanya dijual di internet gitu. Padahal sistemnya nggak ada masalah gitu. Nah itu SDM perlu untuk diperhatikan. Oleh karena itu BSSN menurut saya perlu nih Mas Anton gitu melakukan asesmen terhadap SDM biar pada pusing semua itu orang, biar pada serius gitu. Ya kan sekarang nggak serius nih kalau nggak gitu. Yang ketiga adalah tata kelola atau kebijakan atau policy gitu. Nah, tadi Mas Anton sudah menyebutkan gitu. Tata kelola itu sudah ada aturannya. Anda tuh tinggal ngikutin gitu. Anda mau nggak nih ngikutin gitu. Susah-susah BSSN bikin aturan, bikin standar pengamanan gitu. Kemudian BSN juga bikin standar pengamanan gitu. Ya kalau nggak mau ngikutin nggak ada gunanya ini. Pemilik platform ini, penyelenggara sistem elektronik ini nggak ada gunanya gitu. Kenapa mereka nggak mau ngikutin? Karena nggak urgent menurut mereka. Nggak ada sanksi apapun ketika mereka tidak mengikuti aturan-aturan itu. Itu loh jadi masalah. Kenapa kok kita ini wajib hukumnya punya undang-undang perlindungan data pribadi supaya mereka itu dipaksa gitu, karena kalau nggak dipaksa nggak bisa nih gitu. Supaya mereka itu dipaksa untuk mengamankan sistem informasi yang mereka miliki. Kalau mereka mengamankan, data masyarakat juga pasti akan aman di situ. Nah, kan arahnya ke sana. Kan sekarang nggak ada nih maksa mereka. Makanya tadi saya bilang, coba sekarang Tokopedia, Bukalapak gitu, Bineka, Cermati, ya kan, yang jelas-jelas datanya itu bocor di internet gitu. BPJS Kesehatan gitu. Apa yang terjadi? Apa sanksi yang diberikan kepada pemilik platform itu yang sudah membocorkan data masyarakat, yang mengakibatkan masyarakat sekarang ini sengsara gara-gara datanya bocor kemana-mana dan selalu diganggu dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu mereka alami. Anda sekarang ini yang dicari-cari siapa? Selalu si hackernya. Selalu si hackernya. Oh, ini hackernya cari nih, kita sama mana nih? Baraskrim kemana? Pasti nyari. Tidak cukup sampai di situ padahal ya, Pak. Harus kita cari nih gitu. Nanti dulu. Hackernya mungkin salah, tapi untuk hacker itu kita sudah punya Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 1, 2, 3. Udah berat hukuman mereka itu, mulai dari 6 sampai 8 tahun itu gitu. Itu udah cukup gitu. Kalau ketahuan bisa tangkap tuh. VPN Mentor pun sebenarnya juga bisa tangkap itu Mas Anton gitu. Karena jelas-jelas dia sudah ngambil datanya. Kalau misalkan dia cuma informasi, dia nggak akan ngambil datanya ini. Gitu. Ini kan dia ngambil datanya. Udah ngedam datanya. Makanya saya bilang datanya itu bocor gitu. Walaupun ada bukti-bukti lain sebenarnya gitu. Tapi dari VPN Mentor aja kita harus tahu datanya itu bocor gitu, ya kan? Nah, ini kalau masalah hacker sudah ada aturan hukumnya gitu. Nah, sekarang jadi masalah itu adalah di masalah yang paling krusial. Kalau si pemilik platform pemilik sistem penyelenggara sistem elektronik ini mereka berbuat kelalaian gitu, apa hukuman buat mereka? Nggak ada. Jadi masalah. Makanya tugas BSSN ini berat banget memang gitu. Ini bandel sekali ini, terutama institusi pemerintah ini gitu. Kalau diingetin tuh bandel sekali. Ntar begitu ke-hack, ke-deface webnya gitu, bocor baru bingung nyari-nyari BSSN gitu, iya kan? Nah, ini jadi masalah gitu. Nah, kemarin juga ketika pertama kali dibilang ada bocor gitu. Kemudian setelah rapat dibilang nggak bocor gitu. Menurut saya ini Mas Anton ini ngerti IT, Mbak gitu. Sebenarnya mungkin berat ngomongnya nggak bocor gitu, tapi karena udah kesepakatan akhirnya bilang nggak bocor. Gitu BSSN kepaksa bilang nggak bocor gitu. Padahal
ya itu bocor gitu loh, ya kan ya. Tapi pemerintah ngomong kayak gitu nggak apa-apa lah, untuk sesama pemerintah saling mendukung lah ya gitu. Nah, tapi kita sebagai masyarakat ya kita mengingatkan lah gitu, jangan meremehkan kebocoran data ini gitu, jangan bilang bahwa data ini data lama gitu, jangan bilang bahwa jangan lempar kesalahan bahwa ini kesalahan mitra gitu. Padahal kalau misalnya Kemenkes gentle gitu, kemudian dia minta maaf kepada masyarakat, selesai urusan, orang nggak ada sanksi buat mereka kok, gitu. Nggak ada sanksi juga buat mereka. Karena apa? Karena kita belum punya peraturan undang-undang yang bisa memberikan sanksi kepada mereka, gitu. Tapi ini kan karena jadi ngeyel kemana-mana, akhirnya netizen jadi ngerti gitu. Ini pemerintah gimana sih? Udah bikin susah masyarakat gitu, tapi masih ngeyel aja gitu. Udah itu ngeles gitu. Nah ini yang menurut saya jadi masalah gitu. Dan ini tidak menyelesaikan masalah, apalagi ketika dengan elegannya gitu membuat konferensi pers minta masyarakat menguninstall aplikasi e-hack gitu. Oh, pokoknya nanti di-uninstall gitu. Kesannya kalau di-uninstall itu aplikasinya datanya aman. Kan semua masyarakat kan mikirnya kan kayak gitu. Semua banyak nanya ke kita gitu. Pak, memang kita kalau uninstall aplikasi jadi aman data kita ya Pak, begitu. Ya nggak mungkin lah. Orang yang bocor dari servernya kok install aplikasi efeknya apa gitu. Ya nggak ada efeknya. Itu bukan, kalau Mas Anton bilang itu bukan dari langkah mitigasi sebenarnya gitu. Tapi karena nggak ada lagi yang mau diomongin, akhirnya bilang uninstall aplikasinya gitu ya. Emang udah nggak kita pakai, kita uninstall aja daripada berat-beratin handphone gitu. Tapi itu bukan cara supaya data kita aman. Itu loh. Jangan salah sangka gitu masalahnya. Itu Mbak. Baik. Berarti ini sebetulnya dari 3 hal yang dibutuhkan sistem SDM dan juga policy ini sendiri. Kita masih bisa disebut masih sangat lemah di ketiga hal ini, Pak Pratama. Masih lemah. Gitu. Baik. Nah ini kembali lagi ya, kami masih mencoba menghubungi dari Pak Sukamta begitu ya, sahabat MK. Ini kita juga akan kembali ke Pak Anton ini ya. Pak Anton, ini kan juga kita punya STIN dan juga STSN ini ya Pak ya. Sejauh ini apakah sudah cukup dioptimalkan begitu Pak SDM kita di sana, mereka yang sudah dilatih begitu ya di sana untuk kemudian bisa memenuhi kompetensi, dan juga selain kompetensi tentunya integritas ini juga diperlukan ya. Kalau kompeten kemudian tidak berintegritas, akhirnya juga bisa merugikan ini dalam data-data yang dikelola tentunya. Juga terkait dengan UU PDP ini tadi Pak Anton bisa direspon. Ya. Terima kasih Mbak Aulia dan pendengar sekalian. Jadi memang kompetensi dan integritas itu menjadi satu gitu ya. Nah, strategi pengembangan SDM kita ada 2. Kalau untuk sekolah tinggi Sandi Negara atau sekarang sudah menjadi Politeknik Siber dan Sandi Negara, memang itu digunakan gitu kan, ya sebagian besar saat ini memang untuk memenuhi kebutuhan formasi dari BSSN. Nah, cuma kan kebutuhannya tadi kan kebutuhan dan kapabilitasnya tadi kalau kita cerita seluruh instansi itu harusnya ada gitu, harusnya ada orang yang kompeten dan mengelola gitu ya. Gitu. Nah, ini makanya tahun 2019 kemarin kita launching yang namanya peta okupasi nasional mengenai keamanan siber. Ya, peta okupasi itu memetakan profesi-profesi apa itu yang dibutuhkan di Indonesia dalam kaitan dengan keamanan siber. Setelah itu kemudian kita membuat yang namanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ini yang mengesahkan adalah Menteri Tenaga Kerja. Gunanya apa? Ini digunakan sebagai acuan untuk mendidik ya, untuk mengembangkan kurikulum, untuk menghasilkan SDM di bidang keamanan siber. Tetapi kembali lagi, apa yang sudah kita buat sampaikan ini harus dilihat sebagai sebuah kebutuhan yang urgensi. Tadi Mas Pratama sampaikan, jangan sampai membeli firewalls 1 miliar, 5 miliar dengan enteng, gitu, tapi kemudian mendidiknya melalui program SKKNI atau peta okupasi ini yang hanya mungkin 15 juta, itu tidak dianggarkan gitu ya. Ini akan menjadi sulit gitu bagi kita gitu, karena ya sistemnya kita ada tetapi SDM-nya nggak ada ya sulit gitu. BSSN kan tidak bisa menjaga keseluruhan gitu ya. BSSN bekerja secara tarafnya nasional gitu. Tetapi
masing-masing di organisasi kan memang harus ada orang yang bertanggung jawab, gitu kan, yang harus mengelola sistem tersebut. Nah, kita bayangkan nih contoh, karena tadi Mas Pratama bilang firewall ya kita beli firewall mungkin 1M, 5M gitu. Tetapi kemudian ketika kita melakukan setting gitu kan, whitelist atau blacklist, kalau kita nggak memahami konsep-konsepnya, bisa salah, malah firewall-nya bisa yang seharusnya tidak boleh masuk malah jadi masuk. Nah, ini kaitan dengan SDM. Banyak juga kita menemukan hal-hal teknis seperti ini di lapangan karena memang ketidaktahuan gitu kan dalam menyeting gitu kan. Misalnya di atas sudah disetting, setting udah dibatasi, tahu-tahu yang paling bawah gitu accept all gitu. Ya, jadi yang semuanya di atas sudah kita pagari jadi lewat lagi gitu. Ini bagian dari SDM gitu, tantangan kita gitu ya. Jadi ada yang memang untuk formasi BSSN, tetapi kita juga harus pikirkan juga untuk yang nasional. Dan tadi masukan dari Mas Pratama juga tentunya kita pikirkan. Untuk yang pemerintah Mbak Aulia dan pendengar, itu biasanya dikerjakan gitu oleh jabatan fungsional tertentu. Saat ini ada 2 yang mengerjakan untuk keamanan informasi di lingkup pemerintah, yaitu Jabatan Fungsional Sandiman dan Jabatan Fungsional Manggala Informatika. Itu dua-duanya sekarang pembinaannya di BSSN. Jadi setiap pegawai negeri sipil ya harus di-assessment gitu kan, dan harusnya masuk gitu. Kalau tadi Mas Pratama bilang harus di-assessment tuh kapabilitasnya jangan-jangan hanya karena didudukkan di situ. Nah, sekarang ya kita mencoba gitu kan mendorong untuk instansi pemerintah orang-orang yang mengisi di bidang dinas komunikasi dan informatika atau Pusdati memang orang-orang yang memegang jabatan fungsional tertentu tersebut, yaitu Sandiman dan Manggala Informatika, sehingga memang kapabilitasnya ada gitu ya. Memegang sebuah sistem memang kapabilitasnya ada. Nah, memang ini sesuatu yang effort yang besar, tapi itu kalau kita wujudkan berarti itu kita sebagai pertanggungjawaban amanah itu dari masyarakat. Kan masyarakat memberikan data ke kita. Ya, sebagai balasannya ya kita harus mau repot-repot gitu mendidik Sandiman, harus mau repot-repot mendidik Manggala Informatika, dan setelah lulus ya ditempatkan di tempat tersebut gitu, jangan dipindahkan ke tempat yang lain gitu, sehingga bisa tadi mengawaki sistem gitu dengan baik. Itu Mbak Alia. Oke, Pak Anton, ini berkaitan kalau terkait dengan audit berkala teknis begitu ya, dan juga evaluasi keamanan siber ini dilakukan oleh siapa, Pak? Di masing-masing kementerian ini berarti kalau di pusat, Pak Anton? Iya, itu dilakukan oleh BSSN. Ya, dilakukan oleh BSSN. Terus kemudian dalam konsep yang baru SPBE ini, gitu kan, dilakukan oleh BSSN, dan ada sebagian karena kan ini sifatnya sangat luas. Yang tidak kritikal itu diberikan kepada industri audit nasional yang pembinaannya tetap di BSSN. Mereka harus registrasi, kemudian mendapatkan kewenangan untuk melakukan audit misalkan di Pemda-Pemda, karena nggak mungkin semuanya seluruh Pemda itu dilakukan oleh BSSN, tetapi yang bersifat kritikal dihandle langsung oleh BSSN, dan ini sudah berjalan gitu kan, sudah berjalan, tinggal nanti kita masukkan, kita satukan ke dalam skema SPBE yang kalau skema itu kalau tidak salah tahun depan gitu akan dijalankan secara penuh. Tetapi audit yang sekarang berjalan sudah dilakukan oleh BSSN, kalau dulu di Deputi 4 BSSN, sekarang ini di Deputi 2 BSSN. Baik, berarti ini berjalan dengan baik begitu ya Pak ya, audit berkala dan terkait dengan keamanan siber ini sendiri, Pak? Iya, berjalannya baik, tetapi cover-nya belum maksimal, Mbak. Okay. Belum bisa menjangkau secara keseluruhan. Kan audit ini begini, bukan kita audit terus habis itu selesai kan? Itu kan periodik gitu ya, periodik gitu. Jadi sekarang kita audit kan, kemudian kalau SPBE aturannya 2 tahun lagi kita audit untuk yang eksternal, untuk yang internal setiap 1 tahun. Nah ini kan harus kita audit. Nah dengan banyaknya itu, dengan skema yang sekarang tidak memungkinkan kita itu mengcover secara periodik. Jadi
yang sekarang dapat giliran, besok mungkin nggak dapat giliran gitu. Makanya kemudian kita libatkan industri supaya setiap entitas sesuai aturan yang ada ya dapat giliran audit secara periodik. Karena kalau enggak kan teknologinya tadi kan disebutkan teknologinya berkembang gitu. Audit sekarang gitu kan, terus kemudian kita nggak ngapa-ngapain gitu kan, nggak kita lakukan perbaikan, nggak kita ini, ya percuma gitu. Nanti bolongnya bisa ke tempat yang lain gitu. Kita ini akan menjadi target kejahatannya mereka gitu. Oleh karena itu harus waspada. Kita yang biasanya orang Indonesia itu selalu husnuzon, kita harus uzon mulai sekarang.